Mas Tara, mengingat-ingat. Tadi pria itu menyebutkan namanya Tara juga. Walaupun tak disebutkan nama belakangnya, namun kata sang pemuka agama itu tidak masalah. Tetap akan sah. Tara tersenyum. Ia mengangguk pelan. Lalu mengangkat tangan itu. Mendekat ke bibir Kinara. Sehingga gadis itu bisa mengecup punggung tangannya. Kinara sedikit tertegun saat bibirnya menyentuh punggung tangan yang halus dan putih bersih itu. Kita jalani dulu saja, biarkan mengalir seperti air. Karena jika aku langsung meninggalkanmu, semua warga pasti akan mengecammu, Kinar. Gadis itu masih menatapnya bingung. Tapi kita kan... Saya tidak akan menyentuhmu kok, sampai kita benar-benar yakin. Saya janji, ucapnya. Jalani, yakin, tunggu. Aku tidak bisa mencernanya. Maksud saya sama sekali tidak merasa keberatan dengan pernikahan mendadak ini. Kinar terdiam lagi. Sorot matanya menandakan bahwa ia masih tidak mengerti. Intinya, kita akan tetap menjalani ini sebagaimana mestinya. Kalau sudah ada keyakinan, kita bisa melanjutkannya. Saya hanya tidak ingin kau mendapatkan masalah sosial setelahnya. Ini wujud tanggung jawab saya padamu. Air mata Kinar semakin menderas. Apa aku bisa mempercayaimu, Mas? Akan saya usahakan. Sekarang tenangkan dirimu. Jangan takut ya. Saya tidak akan macam-macam kok. Kinar tersenyum. Ia mengusap air matanya sembari mengangguk-angguk. Di sini ada kamar lagi selain kamarmu kan? Tanya Tara. Kinar mengangguk. Tapi kotor, karena lama tidak digunakan. Kamar bekas ayahku. Tara mengusap-usap kepalanya. Kalau begitu, malam ini saya tidur di sofa ini saja, ucapnya. Mas yakin? Iyalah, sangat yakin. Kalau Mas ingin pergi, aku beneran tidak apa-apa loh. Soalnya aku cuma gadis penjual kopi. Sedikit tertawa. Saya sudah bilang, kita jalani dulu saja. Lagi pula, aku kan hanya seorang supir taksi online. Kita sederajat. Kinar masih ragu. Bisa jadikan pria ini berbohong. Pria setampan ini, tangan yang halus dan tubuh yang putih bersih. Masa iya, dia orang yang sederajat dengannya? Kinara, panggilnya. Iya mas. Percayalah, saya tidak akan membuatmu merasa merugi. Saya bersumpah, tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh padamu. Sampai keyakinan ada di hati kita. Bagaimana? Mau kan menjalaninya? Tanya Mas Tara. Perlahan, kepala itu mengangguk. Ia mau bagaimana lagi? Ia juga tidak ingin dihujat banyak orang, karena kabar cinta satu malamnya. Jadi ya sudahlah, jalani saja. Pria ini terlihat tulus juga. Saya agak risih dengan baju yang masih sedikit basah ini, Kinar. Kau ada baju yang bisa dipinjam? Ada sih, baju bekas mendiang ayahku. Mas mau pakai? Boleh deh. Daripada pakai baju basah seperti ini. Kinara pun beranjak. Ia masuk ke dalam kamar ayahnya. Sedangkan Tara masih saja mengamati Kinar yang sudah menghilang dari pandangannya. Ia pun menghela nafas. Bagaimana ini? Tiba-tiba aku sudah beristri, gumamnya dalam hati. Ia pun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa usang tersebut. Hingga tak lama, Kinara keluar membawakan setelan baju yang setidaknya paling cocoklah untuk pria yang sudah menjadi suaminya itu. Setelah mengganti pakaian, Tara langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa dengan bantal dan selimut yang diberikan Kinara. Tubuh yang benar-benar lelah membuatnya ingin segera tertidur. Terima kasih Kinara. Kamu tidur ya, sudah malam, ucapnya. Iya mas. Gadis itu berjalan menjauh. Ia ingin mengucapkan selamat malam pada pria yang sudah menutup wajahnya dengan lengan. Namun ragu. Ia menggeleng cepat sembari tersenyum. Lalu masuk dan menutup pintu kamarnya. Malam panjang pun mereka lalui dengan status yang tiba-tiba berubah.
Seperti mimpi rasanya. Tidak ada persiapan apapun. Tiba-tiba saja, dia sudah sah memiliki suami. Kinara dan Tara sama-sama masih canggung antar satu sama lain. Saat ini, mereka hanya berusaha menjalaninya dan menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Dengan harapan, semoga kebaikanlah yang menyertai mereka. Sebagai balasan baik, karena harus bertanggung jawab atas apa yang tak mereka lakukan. Hari yang baru. Aku bermimpi. Mimpi yang selalu datang, berulang. Sangatlah indah. Itulah yang membuatku selalu tak ingin terjaga. Selama ini, aku dikenal sebagai putri malang yang sebatang kara. Selalu menangis sesenggukan di bawah pohon rimbun yang gelap ini. Sendirian. Lantas, seberkas cahaya datang dan berubah menjadi pangeran berkuda putih yang amat gagah. Tersenyum sembari mengulurkan tangannya kepadaku. Wajahnya yang selama ini buram tak terlihat, sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia Mas Tara. Pagi yang cerah, beraromakan tanah basah setelah diguyur hujan tadi malam. Tetesan air dari ujung dedaunan yang masih basah menimbulkan suara berdecik ketika menyentuh genting seng di rumah-rumah warga. Ayam-ayam mulai berkokok, menandai hari baru telah tiba. Sudah waktunya para penduduk bumi bangkit dari peraduan mereka, melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sejuknya udara pagi membangunkan Kinara yang sedikit menggigil, akibat kipas angin yang masih menyala. Kinar meregangkan tubuhnya sejenak, lalu segera beranjaklah dia, mematikan kipas angin di atas meja. Setelah itu berjalan keluar. Pintu kamar terbuka. Hal yang pertama ia lihat adalah Mas Tara. Pria tampan yang masih tertidur di atas sofa usangnya. Apa yang ia lihat pagi ini seolah menggarisbawahi bahwa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Dia memang sudah memiliki suami. Ya, suami yang bukan tampan lagi, tapi amat tampan. Seperti sebuah musibah bercampur rezeki. Ia bisa menikah dengan pria sempurna seperti itu. Tutur kata yang lembut, kulit putih bersih, tubuh tinggi. Intinya bagaikan kentang dengan lobak. Jika dirinya disandingkan dengan Tara, pikirnya. Dan satu lagi, tipe pria yang bisa dipegang janjinya. Lihat saja, pria itu sama sekali tak menginjakan kakinya masuk ke dalam kamar Kinar, seperti janjinya semalam. Padahal mereka sudah sah. Atau mungkin dia memang tidak tertarik denganku yang kentang ini. Semangatnya sedikit meredup. Sabar ya Kinara, cinta itu tidak datang dengan cepat. Termaksud dirimu yang belum ada getaran sama sekali kan? Kalian itu masih sekedar saling kagum, karena tampang masing-masing. Mungkin. Kinar membedahi selimut Tara, karena sedikit terbuang dari tubuhnya. Menyelimutinya lagi hingga sebatas leher pria tersebut. Tubuh Tara sedikit bergerak, membuat Kinara tersenyum. Manis sekali pria ini jika tengah tidur, gumamnya dalam hati. Gadis itu kembali beranjak dari posisi setengah membungkuk tadi, lalu berjalan keluar ruangan belakang, guna membasuh tubuhnya. Sudah hal biasa, gadis itu akan berbelanja pagi lebih dulu, untuk memasak hidangan sarapannya sendiri, atau hanya sebatas membeli sarapan yang sudah matang. Namun, akan berbeda dengan sekarang. Karena kali ini dia sudah memiliki suami. Sudah pasti dia akan memasak makanan yang lebih spesial untuk Tara. Masak apa ya kiranya? Dia suka makanan yang seperti apa? Dia suka pedas tidak ya? Sepanjang jalan Kinar terus berpikir, dengan semangat yang membara, tanpa sadar jika banyak pasang mata yang mengamatinya, berbisik-bisik juga. Langkahnya terus terayun, melewati satu persatu rumah.
Halo, pengantin baru. Eh, pengantin mesum. Seorang wanita yang tengah berdiri sembari melipat kedua tangannya di depan dada berseru. Kinara menghela nafas malas ketika mendengar suara wanita yang paling ia hindari. Gadis itu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Tidak peduli. Hei, sombongnya yang sudah punya suami. Semalam puas dong ya ketahuan mesum. Langsung dinikahi. Lanjut rondenya dong. Tergelak lagi. Kinara menoleh, lalu melebarkan senyum keterpaksaan. Kok tahu sih, aku habis main beronde dengan suamiku tadi malam? Ya ampun, kau mengintip ya, Monik. Monik menarik senyumnya. Cih, sudi kali aku mengintip pasangan mesum sepertimu. Oh, habis kau sepertinya paham sekali sih. Hei, kau tahu tidak, suamiku itu sangat baik hati, tampan pula. Aku yakin saat kau melihatnya pasti akan langsung pingsan. Terkekeh. Hei, Kinara, pria seperti apa sih suamimu itu? Sudah pasti pria hidung belang yang biasa mampir di warungmu kan? Aku yakin selama ini tidak hanya satu pria yang biasa kau layani. Namun sayangnya, pria yang menikahimu semalam tengah tidak beruntung ya. Karena digerebek. Kasihan sekali. Dengar ya, kalau aku jadi dirimu, jangankan untuk berbangga diri. Keluar saja aku akan malu. Tapi ya, aku paham. Kau kan memang wanita murahan yang tidak punya urat malu. Kinara mengepalkan satu tangannya, geram pada wanita yang masih terus mencibirnya sembari tertawa. Namun bibirnya masih tersungging. Ia tak ingin Monik melihatnya kesal saat ini. Karena itu akan semakin membuatnya puas. Kau memperhatikan sekali diriku ya Monik, jadi terharu deh. Gadis murahan sepertimu memang sering menjadi trending topik para ibu-ibu saat bergosip. Siapa yang tidak tahu kebusukanmu itu? Yang membuka jasa plus-plus berkedok jualan kopi dan mie instan rebus. Ya ampun, ya ampun. Tapi sepertinya kali ini kau tidak bisa lagi menjajakan tubuhmu itu. Ingin sekali ku robek mulutnya itu, astaga. Kinara menghela nafas, berusaha untuk lebih bersabar lagi. Karena bukan Monik namanya jika mulutnya tidak rombeng. Aku kasihan padamu. Kau pasti saat ini sedang menyembunyikan tangismu itu dengan tawa cibiranmu ini kan? Setelah batal nikah. Apa katamu? Ya, kau mungkin merasa iri saat ini. Karena aku yang tidak perlu gembor-gembor dulu malah sudah nikah duluan. Tidak kusangka menikah itu nikmat juga loh Monik. Kau pasti menyesal sekali karena tak jadi menikah ya. Bangga gitu menikah dengan mesum, menjijikkan. Bangga tidak ya, habis suamiku tampan dan mengemaskan sih. Oh iya perawan tua. Maaf ya, aku tidak bisa berlama-lama meladeni mulut rusakmu itu. Sudah kangen suami soalnya. Dan lagi suamiku tersayang pasti sudah lapar. Aku pulang dulu ya, mau masak buat suami. Dah. Langsung saja Kinar kabur. Karena ia tidak ingin urusannya dengan makhluk penggila gosip itu semakin panjang. Dasar wanita murahan yang kotor. Monik menghentakkan kakinya, lalu masuk ke dalam rumah dengan perasaan jengkel. Ya, Monik itu sebenarnya masih ada sedikit hubungan saudara dengannya. Karena ibunya masih satu kerabat dengan mendiang ayah Kinar. Namun semenjak ayahnya wafat, keluarganya seolah menjauh. Bahkan seperti takut didekati Kinara. Karena beranggapan gadis yatim piatu itu akan menyusahkan keluarga mereka. Kinara sendiri sudah ditinggal ibunya saat dirinya masih berusia 2 tahun karena sakit. Lalu, sang ayah menyusul saat dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Kinara berjualan kopi itu juga menggantikan mendiang ayahnya, yang memang dulunya seorang pedagang kopi di warung milik mereka. Memang benar, selama ini pandangan buruk mengenai dirinya memang sudah menjadi hal biasa. Wajarlah, penikmat kopi rata-rata adalah pria proyek. Namun Kinara tak merasa pria-pria pelanggan warungnya itu mengganggu selama ini. Malah justru mereka asik dengan canda tawanya, yang masih masuk batas wajar kesopanan mereka.
Tapi ya namanya juga hidup bukan? Seperti apapun sucinya kita dalam berkelakuan, tetap ada saja orang-orang sekitar yang akan menabur noda agar kita terlihat cacat. Dan akhirnya menjadi santapan hujatan untuk mereka-mereka yang haus akan berita gosip. Selesai berbelanja, kini gadis itu sudah sampai di rumahnya. Sedikit bingung ketika melihat sofa itu telah kosong. Pria yang tidur di sana kemana? Kinara berjalan masuk memburu setiap ruangan mencari sosok Mas Tara. Dihampirinya sebuah bilik kamar mandi dan mengetuknya pelan. Namun, pintu itu malah justru terbuka. Dia tidak ada. Mas Tara memanggil, berusaha mencari suaminya. Berjalan cepat kembali ke ruangan depan. Langkahnya terhenti saat mendapati sosok Tara sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum ramah. Mas Tara dari mana? Aku pikir Mas Tara pergi. Saya tidak kemana-mana, Kinar. Hanya keluar mengambil ponsel dan dompet yang tertinggal di mobil. Jawabnya. Sekilas, Kinar mengembuskan nafas merasa lega. Kau sendiri dari mana? Saya tadi mencarimu loh, sambungnya. Aku habis belanja dan baru mau masak ini, Mas. Jawab Kinar semangat. Tara tersenyum. Dia mengusap kepalanya. Jujur, saya ingin sekali makan masakanmu, Kinar. Namun saya harus pergi sekarang juga. Pergi? Pergi kemana? Terhenti sejenak. Maksudnya cari orderan. Jawabnya kemudian, sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Apa tidak bisa ya, Mas Tara menunggu dulu? Mas kan harus sarapan. Inginnya begitu, tapi saya harus kembali dulu ke room. Maksudnya kontrakan tempat saya tinggal. Mengganti pakaian lalu berangkat. Sedikit murung Kinara karena pria di hadapannya itu harus buru-buru akan pergi. Ada sedikit ketakutan juga jika pria yang sudah menjadi suaminya itu tidak akan kembali lagi ke rumahnya.